Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi disintegrasi yang terjadi di Indonesia, yaitu pakar sebut munculnya kerajaan baru dapat memicu disintegrasi bangsa. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nazula Silmah. Dipersilahkan. Inti pokok permasalahan. Munculnya sebuah kerajaan Sunda Empire, hal ini terkuak setelah beredarnya video unggahan di sosial media pada tanggal 16 Januari 2020. Persoalan ini tentunya sangat berpotensi timbulnya disintegrasi negara. Kemunculan kerajaan Sunda Empire tentunya dilarang, karena hukum pemerintahan di Indonesia tidak boleh memiliki dua sistem tatanan negara atau lebih. Selain itu, kerajaan Sunda Empire ini bersifat ilegal dan anggotanya memiliki persenjataan yang tentunya sangat membahayakan terhadap keutuhan NKRI. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Puspita. Faktor penyebab disintegrasi. 1. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi saat ini. 2. Semakin tenggelamnya sumber sejarah lokal. 3. Masih percaya akan adanya unsur magis dari seorang tokoh. 4. Faktor struktural. Situasi pasca reformasi dianggap lebih kacau, sehingga banyak orang yang mencari alternatif. 5. Ketidakpuasan terhadap tatanan dunia saat ini dan tatanan sosial politik ekonomi di daerah tempat tinggalnya, serta punya ambisi sosial politik ekonomi yang tidak atau belum tercapai. Yang terakhir yaitu memimpikan munculnya kembali kejayaan masa lalu yang mereka anggap sebagai kehidupan yang lebih baik untuk diterapkan kembali pada kehidupan yang sekarang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Naila. Alternatif penyelesaiannya. 1. Apabila kasus tersebut sudah terbukti dan telah dinyatakan ada, seharusnya dari pemerintahan dan kepolisian harus ditindak tegas mengambil langkah hukum agar kejadian ini tidak terulang kembali. Kedua, apabila kasus tersebut ternyata hanya hoaks atau bohong, segera klarifikasi agar tidak berkepanjangan beredar ke masyarakat, karena bisa memberikan pengaruh negatif terhadap integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Aktivitas yang bertentangan dan ilegal di tengah masyarakat seharusnya diberi edukasi pada masyarakat umum untuk segera melaporkan ke pihak berwajib apabila telah terjadi sebuah aktivitas ilegal, agar fenomena ini tidak bermunculan di kemudian hari. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Raziki. Nomor 4, fenomena ini dapat mengganggu integritas negara Indonesia karena dapat memecah belah negara akibat dari pendirian sebuah kerajaan baru yang bisa saja menjadikan sebuah negara baru, jadi sepatutnya ada penanganan lebih lanjut untuk kedepannya. Nomor 5, dengan adanya kasus ini, kita sebagai masyarakat yang mengetahui suatu aktivitas mencurigakan atau hasutan atau ajakan untuk melakukan penyelewengan terhadap Republik ini, seharusnya kita lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya atau ikut-ikutan, dan sebagai warga negara yang baik, kita diharuskan melaporkannya agar segera ditangani dan diproses hukum. Nomor 6, warga negara yang baik dan bijak, seharusnya kita tidak mudah percaya dengan berita yang belum tentu kebenarannya, agar tidak mudah memakan isu secara sepihak tanpa mencari kebenarannya. Apabila menemukan dan mendapatkan informasi dan kabar yang bisa saja hoax, yang akan membuat keresahan di tengah masyarakat, segera lapor ke pihak berwenang. Yang terakhir, dengan adanya fenomena ini, kita harus selalu menjaga dan bersama-sama melawan disintegrasi yang dilakukan oleh sekelompok orang atau sebuah komunitas agar terciptanya kerukunan dan perdamaian dan tidak terjadi perpecahan dan permusuhan. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sofi Aini. Kaitannya dengan jenis integrasi, dalam integrasi masyarakat, pendiri serta pengikut kerajaan ini akan sangat mengganggu masyarakat karena banyaknya acara-acara yang digelar dan dapat juga menjerumuskan masyarakat agar ikut ke dalam kerajaan tersebut. Integrasi sosial. Dalam hal ini, pengikut atau petinggi kerajaan akan merasa mereka memiliki pandangan lain tentang negara, sehingga dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial. Integrasi kebudayaan.
Sunda Empire memanfaatkan kebudayaan Sunda untuk memperdaya masyarakat agar ikut dalam keanggotaan seperti berbicara bahwa pemimpin mereka adalah titisan Raja Sunda zaman dahulu. Hal ini termasuk penyelewengan budaya yang cukup besar. Integrasi nasional. Sunda Empire ini adalah bentuk pengkhianatan besar kepada negara karena mereka berusaha membentuk kerajaannya sendiri tanpa diketahui oleh negara atau ilegal. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sesi tanya jawab akan ada di e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.